Waduh. Apa tiba-tiba waduh tak dulu 1 2 3 dulu. Oh ya udah. Waduh. Waduh. Waduh, sorry guys, aku telat. Kenapa telat, Gor? Hamil. Enggak dong. Enggak. Saya telah 3 bulan gitu. Harapan militer, Pak. Harapan militer. Oh, Akmil. Akmil. Hamil, Pak. Wajib militer. Iya. Waduh, Akmil. Wamil. Waduh, Akmil. Tapi emang sih sorry ya, saya telat ya guys. Kamu habis ngapain emang? Habis ngambil rapot. Oh, ngambil rapor. Iya. Aku juga ngambil rapor gak telat. Aku ngambil rapor tadi jam 9 udah telat aku. Tapi langsung ini kan, langsung ketemu gurunya kan? Enggak. Aku mau jemput anak doang. Gurunya bagi rapor langsung ke anak, pakai masih TK soalnya. Oh. Ih, seru kalian udah dapat rapot, dapat ngambil rapot. Ya ngambil rapor dong. Aku tuh ngambil rapot tapi ini pengarahan ke kepala sekolah dulu, lama banget itu. Oh, ada pengarahannya. Oh, iya. gitu. Minta sumbangan enggak? Iya, minta sumbangan ini masjid ini. Sama ini ngasih kalender biasanya kan? Iya, ada. Oh, ada kalendernya juga? Ada kalender. Uang pembangunan bisa dilihat pembangunannya masih berjalan Iya, biasanya nggak sih? Iya. Jadi gini, masjid kita itu harus direnovasi, membutuhkan dana 550 juta gitu. Terus gila. dana yang sekarang ada 170 juta. Dikit Iya. banget. Berarti masih kurang sekitar 380 juta, Pak. Nah, Waduh. itu. Nah, makanya ayo Bapak Ibu siapa yang mau ini amal di mana namanya? Di amal jariah Amal atau jariah. segala Ada yang macam. nunjuk tangan nggak? Saya 150 gitu. Nggak Ada ada. nggak? Kayak lelang. Iya. Saya 175. Saya 5 sak semen. Saya 5 sak sae. Saya 5 sakarmu. Saya 5 sak penae. Suka-suka ya, Pak. Ya, sampai suka-suka ya. Itu, terus dari orang wali murid tuh nanti dia dikasih amplop kosong Enggak, gimana ini? Enggak Enggak, ada. biasanya gini, yang penting dikasih tahu dulu. Nanti siapa yang mau nyumbang ya udah langsung aja gitu. Langsung aja kalau mau nyumbang. Iya. Langsung diomong di depan. Saya mau nyumbang kayak tadi saya bilang. Saya bilang lagi. Tadi aku bilang. Iya. Saya menyumbang 100 juta ini. Langsung gitu ngomong gitu di depan Enggak. panggung gitu. Enggak Enggak. gitu. Biasanya nanti langsung japri modelnya. Oh, atau ini QRIS-nya silakan di-scan gitu. Iya. Enggak, emang gurunya pakai kaos tapi QRIS, Pak. Tapi tadi ada babinsanya kan, ada babinsanya saya akan menyumbang ini 25 sajadah dia bilang Oh, gitu. 25 Tapi kalau udah sajadah. jadi ya. Oh gitu. Sajadah tidak bisa membangun masjid, Pak. Tapi hal-hal kayak gitu toh, Pak. Itu tuh jadi ini ego masing-masing. Ego. Iya. Gimana kok Soalnya dulu waktu zamanku ya. Oh. Ada bapaknya yang tiba-tiba nyumbang 100 juta apa berapa begitu buat pembangunan sekolah. Hah? Ada yang nggak mau kalah, Pak, orang tuanya. langsung launya. mau nandingi. Iya. Oh, emang di SMA-nya di SMA ya? Iya, sama. Apa SMP ya? Ya gitulah. SMA-nya dia penuh pride, Pak. Oh, penuh pride. Iya. Oh, dia mau menunjukkan saya lebih bisa menyumbang banyak gitu ya. Iya, serius. Bener aku bilang tadi seperti lelang jadinya kan. Iya, tapi nek lelang kan cuma diambil satu tok, itu diambil semuanya, Pak. Oh iya, Ding, diambil semuanya, Ding. Nah, yang aku nggak tahu kalau uangnya sisa itu buat apa? Uangnya Ya, sisa ya buat jalan-jalan lah. Enggak dong. Enggak ya? Buat studi banding. Nah, Studi banding. Sering banding ke masjid yang sudah ada Istiqlal. Mau lihat kayak gimana kalau kita bangun kayak gini masjidnya ya. Gitu. Kayak Masjid Jawa Tengah itu gede banget, Pak. Ternyata Pak, aku pernah ke sana, Pak. Oh iya, kamu peduli apa sama masjid, Gor? Enggak, Pak. Waktu itu adiknya mantanku wisudaan di sana, Pak. Oh, wisudanya Gak di tahu masjid. masjid Jawa Tengah Semarang apa yang Magelang? Semarang. Oh, mantanmu yang Semarang yang mana, Gor? Jadi gini, teman-teman. Jadi gini. Terus gimana? Apa di sana anakmu itu apa terima rapor kan ya? Ada kepala sekolahnya minta sumbangan. Gimana tuh wali murid di sana? Tanggapannya. Ya gini Pak, contohin dulu kayak gitu. Jadi nggak yang kita langsung apa namanya dimintain duit nggak. Nah tapi kan memang ada wacana memang ini mau dibangun gitu kan. Nah yang lucunya lagi itu adalah ketika setelah selesai pengarahan dari kepala sekolah kan udah selesai nih. Kita ambil rapot. Nah, ambil rapotnya untuk kelas 1 yang anakku itu tuh di depan kelas. Jadi kita tuh orang tuanya tuh ngantri. Orang tua ngantri di depan kelas. Ngantri. Di depan pintu. Iya. Apa ini Terus- orang tuanya nanti mau itu apa nih? Baris dulu, Baris kan? dulu. Iya, baris dulu. Lencang depan gerak. Iya. Gurunya di depan, silakan mencet mau peluk, mau cium. Atau nggak periksa kuku. Nanti yang kukunya panjang-panjang dikeplak pakai penggaris, Pak. Nah itu jadi ngantri. Nah namanya ibu-ibu mayoritas yang banyak ngambil kan ibu-ibu ya. Iya, Aku ibu. diserobot 2 kali. Terus Aku bilang, Oke. aduh, ya Kalau kamu laki-laki harus Dan kebetulan ibu-ibunya naik Vario, Pak. Kenapa? Iya, ya ibu-ibunya kan naik Vario aja. Oh spesifik. Iya. Ibu-ibu emang ada apa sih dengan ibu-ibu naik vario? Nggak apa-apa sih. Kok bisa gitu loh? Ibu-ibu kan raja jalanan ya. Iya.
ranking aja takut sama ibu-ibu. Iya. Makanya kok ya dia dikasih NMAX gitu loh. Orang gue nabrak-nabrak. Bener, ranking aja takut, tidak apa lagi. Takut pasti. Diserobot 2 kali tuh. Serobot 2 kali. Udahlah enggak apa-apa lah. Terus dilihat anaknya kan kedengeran ya. Kedengeran ibu ini anak ibu ranking 12. Makanya anak ibu jangan banyakan ngobrol aku. Gitu. Oh, mungkin anaknya kebanyakan ngobrol gara-gara dia cita-cita jadi podcaster kayak kita. Untung kamu gak nyerobot. Kalau kamu nyerobot, kamu yang anaknya ranking 12 loh, Pak. Iya benar ya. Iya bener. Atau jangan-jangan ibu kita dulu sering robot ya? Oh, pantesan kita ranking rendah ya. Oh, sorry. Sorry apa? Sorry, aku Sorry. berani sombong di sini, Pak. Emang Rankingku tinggi terus. Ranking kamu selalu tinggi terus. Iya, sampai kelas 2 SD. Itu bukan. Itu Rankingnya- berarti cuma sekali doang. Rankingnya dia tinggi di ranking 30 Pak. Rankingnya tertinggi. Oh iya. Tertinggi, Pak, bukan terbanyak, Pak. Iya, benar-benar. Iya bisa. Ranking berapa dulu? Aku pernah ranking 1, ranking 2. Oh di kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 2, kelas 6 ranking 6 ya kamu ya. Bener Jadi sih. kelas 1 rank dulu masih belum ada ranking, Pak, jujur, Pak. Oh belum ada Masa ranking. ada ranking? Lah Kok enggak ada semester. enggak ada Iya, semester. kita Iya, catur catur bulan. Tahu. Tahu dulu. Jadi dalam Dari 1 tahun 3 tiga kali kali terima rapot. Heeh. Kayak gitu. Pokoknya aku tuh dulu rank kelas 1 itu rankingnya 212. Wah, Wiro Sableng dong. Iya, Bukan, 212. aksi di Monas dia. Waduh. Terus yang kelas 2-nya 112, Pak. Oke. Kayak call center ini. Apa namanya? Call Panggilan darurat. Panggilan darurat. 112. Yang datang ambulan itu ya. Terus emang kamu bangga itu SD kelas 1 kelas 2 doang yang kelas 3 langsung merosot. Kelas 3 aku ranking 4, 5, 6, Mbak. Oh, itu apa pasalnya kira-kira kalau ada perkembangan kayak gitu? Ya itu membanggakan aja karena urut, Pak. 4, 5, 6. Oke. Terus Tapi memang iya bener kok. Misalkan di semakin tinggi kelasnya tuh semakin Goblok. rankingnya tuh ya karena kita kebanyakan main. Aku pernah ranking 3 ya, kelas 1 kelas 2 tuh ranking 3, 4 5 6 tuh udah mulai ranking 7, ranking 8. iya kok bisa gitu ya? Itu makanya. Polanya kok gitu terus ya? Sumpah. Dan SMA aku tolol, Pak. Memang. iya. Sampai Sumpah. sekarang. Kamu juga tolong nggak ada? SMA? Tolol. Oh berarti memang polanya gitu ya? Iya. Pas SD ranking, pas SMA masih tolol. Kebalik sama mungkin orang-orang yang pinter. SD-nya tolol, SMA-nya bagus. Oh iya. Mungkin bisa kayak Mungkin gitu. bisa begitu. Makanya kita lihat anak SMA tuh ranking juara olimpiade, pasti kelas 1-nya tolol dia pasti. Iya sih. Heeh. dari kecil udah pinter juga Iya, bisa iya. jadi. Ranking 44 itu dari 43 siswa kan. Wah. Sama aku juga. Jadi aku kelas 1 tuh ranking 1, Pak. Kelas 1. Karena sebelum aku sekolah, bapakku sudah ngajarin baca sama berhitung yang basic. Oh, basic. Karena aku gak TK. Ya, Charleston ya, Charles Tung. Aku Hah? gak TK. Apa tuh? Baca tulis hitung Oh, dong. Charles Ada Tung. ada Charleston ya. Heeh. Batutung. Batu apa? Baca tulis hitung. Ya depannya itu. Batutung. Batutung. Batuhi. Baca tulis hi. Batuhi lalu lintas dong Batuhi. Terus. Iya. Nah, itu bapakku udah ngajarin dulu pakai kemarahan dan juga kegalakannya. Itu digaplokin enggak? Jadi kablokin, Pak. Itu makanya membuat aku itu sebelum masuk kelas 1 itu udah pintar. Karena tanganku merah-merah dipukulin. Oh, Nah, kelas 2 aku ranking 3. Kelas 1 ranking 1. Jadi gini loh. Waktu kelas 1 tuh pas ngumumin rankingnya bukan kayak terima rapor itu enggak. Langsung aja dibilang juara 1 hari, juara 1 di Iya. satu bulan ini Nak Gilang. Nah, soalnya dia udah bisa membaca dan menulis. Iya. Soalnya teman-temanku belum ada yang bisa. Di situ makanya aku juara 1. Nah, juara 2-nya di kelas 2-nya juara 3, kelas 3-nya nggak juara, kelas 4 merah 4, Pak. Oh, Merah banyak, 5. empat. Merah 4, Pak. Merah itu nilai berapa sih? 5. 5 ya? 5 ke bawah, 5 ke bawah. Oh, enggak lulus KKM gitu kalau Enggak sekarang. ada KKM dulu kan. Iya sih. Ya merah aja gitu. Matematika aku goblok banget aku, Pak. Sama kita. Iya. Sama. Iya. Ibaratnya kayak Nobita. Iya. Ada kan episode Nobita yang dia Iya. kembali ke masa lalu dia dengan otak yang sekarang. Ada itu. Iya. Nah itu. Doraemon. Nah kalau Sanum ini ranking 1 Pak, alhamdulillah Pak. Sanum ranking 1. SMA-nya tolol tuh. Jangan dong, jangan. Jahat tenan gila. Jangan ngikutin bapaknya Ya maksudnya. Kok bisa, Pak? Kamu gimana? Bangga enggak? Bangga, jadi aku Dikeplai enggak? Enggak dong, enggak. Jadi ketika aku mau antri itu aku lihat dulu kan ada daftar namanya nih. Ini ranking 1 siapa? Terlihat oh Sanum. Wah, dengan bangga. Aku gak sabar Bu Uwis, anakmu kakek ngobrol wis ngono loh maksudku. Nah, terus ngobrol sama gurunya gak banyak omong gurunya. Jadi, Pak, ini alhamdulillah si Sanum ini mendapatkan ranking 1. Wah, alhamdulillah si Sanum. Yes. Gitu. Gitu. Masih. Akhirnya udah kita pulang.
Terus kita makan tadi tuh. Makan. Kakak mau minta apa gitu kan. Nah, udah kesalahan tuh. Nah iya itu kesalahan tuh udah. Kesalahan. Padahal cuma basa-basi ya. Tapi Tidar namanya- sama anak-anaknya aja basa-basi loh. Tapi kita sebagai orang tua tuh seneng gitu ketika anak kita Kayak berprestasi. pengen nge-reward tapi kan kita belum siap anaknya mau minta apa. Iya, kita nggak siap dengan apa yang diminta ya kata gitu. Nah, Kayaknya tadi Sanu minta Brio bukan sih? enggak, dia minta Fortuner. Aduh. Enggak, dia minta apa kayak alat mewarnai. Oh, Dia sedang mewarnai ya. alat mewarnai. Sebenarnya dia udah lengkap sih, cuma mau upgrade mungkin. Ya udah nanti ya kalau papi punya duit aku bilang gitu. Tinggal diinstalin Corel Draw kali ya, Pak. Iya, Ya bener. susah dong. Premiere. Lightroom. Lightroom. Nah, mungkin setiap orang tua pasti tuh apa ya namanya? Aku tuh sering mempelajari gini lang. Jadi ketika ada dua hal yang tidak bisa dipenggak. Penggak bahasa Indonesia apa ya? Bisa Nggak dibolehin. Bukan. penggak tuh apa enggak tahu. Penggak ki kalau misalnya kita ngomong tuh dipenggak ki apa? Di bantah-bantah. Disela. Disela. Itu adalah ketika ibu-ibu lagi ngomel. Sama yang kedua adalah bapaknya sedang membanggakan anaknya. Oke. Oh iya. Pasti kalian pernah ngalami ngobrol sama bapak-bapak yang, wah anak saya itu di Pertamina mas. Ya, gitu. Oke. Kita nggak bisa bantah, enggak. Meskipun kita tahu kelakuan anaknya ya. Iya. Iya. Dia ngomong, di Pertamina bilang aja, saya di Pertamini. Saya di Petralite pak. Nah itu jadi ketika apa Sano mendapatkan gitu, bangga banget kayak wah, apalagi dengan apa ya ibaratnya dengan bukan kasus ya, tapi permasalahan yang terjadi kan berarti setidaknya di tahap ini pun kita sedikit berhasil untuk membuat support system yang bagus untuk Sanum. Jadi Sanum tuh tidak terpengaruh dengan keadaan yang seperti itu. Jadi berarti kayak sebuah bagian terang di bagian-bagian yang gelap di tahun ini bagimu ya Pak ya. Jadi kayak endingnya tuh kamu sudah mengalami berbagai masalah, tiba-tiba di akhir tahun dapat hadiah, anakmu dapat juara 1. Iya. Biasa itu. Mungkin nggak dikasih materi, tapi dikasih sebuah kebanggaan, pride gitu yo. Dan beli hadiah keluar materi ya Pak. Iya. Nah, kalau anakmu lang TK gimana? Anakku TK tuh gini loh. Aku tuh rapor tuh nggak yang excited mau baca, apalagi TK. Karena pernah di rapor anakku tuh aku baca isinya cuma anak Naya baik di sekolah. Jadi kayak template ya. Penilaian Ada ininya nggak? Ada rankingnya nggak? Nggak ada. Jadi TK emang nggak ada ya, penilaian di TK itu lebih kayak bu gurunya menceritakan. Dia ngasih tahu karena ya tahun ini semester ini sudah bisa berbagi dengan temannya. Alhamdulillah karena ya sudah melakukan tindakan yang seharusnya diminta bu gurunya. Begitu-gitu jadi ceritanya. Jadi yang baca istriku, yang balas tulisannya istriku. Jadi kan ada balasannya tuh untuk terima kasih bu guru yang sudah begini gitu. Asik. Ya, alhamdulillah karena ya sudah bisa gitu-gitu Pak. Jadi aku nggak yang excited Respect gitu. buat bu guru ya berarti ya. Jadi dan semuanya itu ditulis tangan. Jadi 50 siswa yang TK itu ya gurunya ada 5 Pak. Jadi mungkin bagi-bagi 10 nulis saat berapa lembar banyak banget Pak. Tulis tangan semua nggak diketik sama dia. Gokil. Dan dalam yang lucunya di rapor anakku, waktu pertama kali aku masukin anakku ke TK, itu kan dikasih rapor. Dikasih rapor ditulis gini, nama ayah dan nama ibu, nama ibunda. Istriku agak rodo goblok sih kalau gue bilang ya. Dia nulis jujur banget. Dia nulis gini, nama aku ya nama ayah gitu, nama Gilang ayah Kecu. gitu. Bukan dong, Gilang bla bla bla. Terus nama ibumu siapa? Gue bilang. Dia nanya ke aku. Isnawati ya, gue bilang. Yaudah tulis Isnawati. Udah tuh ditulis tuh, udah jadi tuh. Rapornya jadi. Lihat nama ayah nama ibu, kok aku nikah sama ibuku di sini? Kenapa Gilang Rizky sama Isnawati lah? Kenapa begini? Nama ibu-ibu. Jadi kemarin itu istriku nanya, aku nggak tahu itu nulis rapor Pak. Yang dia tahu, tak kirain kayak di bank rekening gitu kan nanya nama ibuku toh. Jadi emang TK-nya ini cek BI apa BI cek? Gila BI cek. Jadi TK-nya pinjol. sampai di kelas B anakku ini, baru kita ubah kemarin ini. Jadi aku rubah. Ya jadi ada nama istriku gitu loh. Jadi aku nggak bersedia lagi masa aku nikah sama ibuku Isnawati. Mau gimana cerita? Tapi emang kalau daftar apa namanya sekolah itu nggak pakai ini apa? Ijazah. Bukan akta lahir. Pakai akta lahir dong. Pakai akta lahir. Cuma disuruh nulis lagi ketika ditanya nama ayah dan nama ibu. Kan istriku lagi agak nggak ada pikiran mungkin ya kemarin. Biasanya kan pakai spreadsheet itu bukan sih? Spreadsheet mana nih? Enggak dong, itu TK-nya beda dong. TK-nya beda. Kita TK yang ya. Nah. Kamu kira Tara Kanita ya? Enggak dong. TK singkatan dari Tara Kanita. TK Tara Kanita terus singkatannya? Iya. TK. Kalau lagu Taki-Taki. Rumba. Taki rumba. Nah, terus kalau misalkan kalau misalkan kowe kan mau munine apa ke neng
SD pintar, Iya. SMA goblok. Sorry, Bene dong. Hah? Bene. Oh, Bene gimana Anakmu, Bene? Bene. Anakmu gimana? Kemarin yudisium. Wajah. Kemarin yudisium, Maret wisuda. Skripsinya tentang apa, Gor? Tentang Peran ayah terhadap orang dalam apa? Peran ayah dalam rumah tangga. pentingnya peran ayah dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis dan juga menyenangkan. Aku tahu resultnya apa. Apa tuh? Tidak penting. Hasil penelitiannya nihil. EPPH ya. Wah. Nah, kalau kalian tuh pas sekolah itu di SD nih, apa yang membuat gila? Aku masih bertanya ya. Aku juga mungkin nggak tahu ya jawabannya. Kok bisa kita yang ranking 1 2 di bagian kelas 1, kelas 2, kelas 3 tiba-tiba di kelas 5, kelas 4, kelas 6 itu turun drastis loh. Iya Itu sih. apa sih? Apa kita Aku emang tahu. sudah jadi lebih banyak bermain apa gimana? Karena sistemnya diubah, Pak, dari yang catur bulan ke semester. Enggak, Sebelum masih sebelum, satu bulan. Masih satu Kamu bulan. masih satu bulan? Masih satu bulan. Aku sampai kelas 6 masih 1 bulan, Pak. Ayo, Anda terlalu tua buat saya, iya, Pak. maaf. Karena saya ngalami Oh, faktor perpindahan Anda itu. itu. Oh, Iya, oke. karena saya merasa harusnya kalau mau aku pinter terus ya 3 bulan atau 4 bulan sekali harus diadakan ujian. Oke. Jangan terlalu lama. Oke. Setelah Nanti hilang. ada lali toh. Nggak lali. Kalau menurutku faktor mafia ya. Tolol. Jadi ada mixing ini ranking ya. Ada mafia yang Oh, misalnya gitu. mementingkan ini anaknya nyumbangnya lebih banyak untuk masjid. bisa Oh, jadi, gitu. bisa jadi. Tapi memang benar Emang sih. settingan. Jadi memang benar kalau misalnya itu kita kebanyakan main, kita mungkin ada faktor jenuh juga. Oke. Oh. Karena kan 6 tahun ya Iya. kelasnya ya, bukan 3 tahun kayak di SMP SMA. Ada faktor jenuh. Tapi kebetulan dulu waktu aku SD ya, teman sebangkuku tuh ranking 2, Pak. Oke. Jadi karena dia aku bisa ranking 3. Nyontek aja. Iya, tapi nggak apa-apa. Kamu udah nyontek ranking 1, nanti dia nggak mau nyontekin kamu lagi. Oh iya, makanya. Oh, iya. Jadi ranking 3 aku dulu, 3 besar tuh. Berarti penting tuh duduk sama siapa ya nggak sih? penting. Berarti aku bisa dong. Kelas 4 aku merah 5 aku nyalain teman sebangku. Iya, bisa, Bisa dong. Gimana sih teman kamu? sebelahmu? Teman sebelahmu rankingnya gimana? Ya sama aja. Jadi Saling contek-contekan. karena ternyata. begitu, kalau seingatku ya karena banyak yang karena sebangkunya ini sama merahnya. Oke. Jadi guru itu membuat strategi untuk mengubah duduknya bersama Yang cewek. pintar. Oh, sama Biasanya cewek kan cewek. pinter-pinter tuh, ya Aha. rajin-rajin lah cewek-cewek yang di SD itu kan. Jadi pasangin sama cewek-cewek itu dan memang nggak mumpan ya, sama aja. Goblok mah goblok aja. Tapi emang ini ya, Nggak memang ketolongan berarti. masih sampai sekarang masih nggak sih kalau cewek itu selalu dia lebih pintar daripada cowok? Iya. Karena ada penelitiannya, Pak. Di SD biasanya cewek itu memang otaknya itu jauh lebih pintar waktu memang masa-masa kecil, Pak. Jadi yang cewek-cewek itu jadi pas menuju kayak SMP, SMA dan dewasa malah cewek yang berkurang lebih pintar daripada cowok yang lebih pintar daripada cewek jadinya. Oh, gitu. Jadi kayak pintar problem solving misalnya, pintar kayak menjalani memutuskan masalah dalam kehidupan gitu-gitu kan. Gokil. Lebih pintar di cowok jadinya. Ada penelitiannya, Pak? Tapi kalau di tempatku dulu waktu SD itu malah justru yang ranking 1 sampai 5 itu bisa dipastikan cowok. Kenapa tuh? Karena patriarki, Pak, kita SD. Wah, yes. Iya. Itu gedenya jadi feminis itu. Yang ceweknya. Yang ceweknya. Kenapa cowok jadi feminis ya tiba-tiba? Iya, jadi memang apa ya, kalau misalkan kalau perempuan tuh lebih teliti sih. Iya. Jadi Benar. tuh iya Dia kan? ngerjain satu soal itu langsung dicek. Udah bener belum nih? Jadi dan mungkin intuisinya juga kali ya, Gor, karena kebanyakan bisa. dari sampai lulus sekolah dia kerja pun kan kebanyakan perempuan tuh yang lebih ke administrasi, ya kan, lebih detail. Telitinya. Yang laki-laki tuh lebih ke lapangan. Nah, Lebih ke Oke. lapangan dan yang memimpin biasanya. itu jadi memang ya saling melengkapi sih. Nah, ada perubahannya tuh di situ, Pak. Jadi dari perempuan pada saat SD atau pada saat kecil itu jauh lebih pintar daripada cowok yang bieng-bieng itu. Oke. Pas nanti udah dewasa cowoknya malah yang lebih bisa ngemong dan lebih memimpin daripada yang cewek-cewek. Oke. Gitu. Iya. Tapi dengan fenomena yang sekarang gimana cewek kalau jualan independen, kalau cowok jualan itu belum mapan, itu gimana menurut? Waduh, berat sekali ya. Aduh, kenapa kesana, Pak? Nah, waktu kalian metode pembelajaran waktu kecil tuh gimana? Kalau sekarang kan kita nggak mungkin ya, aku ngajarin Sanum dengan kekerasan, dengan Iya. verbal abuse misalnya, itu kan nggak mungkin. Dan kebetulan kan sekarang Sanum juga feminis kan sudah. Aku disiksa sama bapakku. Nah, iya, enggak gitu dong. Dan juga dia juara 1 Sinasonam bukan karena Tinder ya. Iya sih. Jadi banyak yang komen gini, kan aku bikin story, selamat kakak juara 1. Terus yang komen, pasti faktor ibunya. Dan Sanum pun juga ia bilang, dia bilang gini,
kakak selamat ranking 1. Iya karena mami kan guru. Iya sih. Cuma kan ya oke Iya, lah. benar Aku Ya lagi. tapi kan di mana aku tuh. Masa orang ngilingi aku. Karena apa ya? Aku lupa deh. Ada penelitian juga baca bahwa kecerdasannya perempuan tuh anak perempuan tuh turun dari sebagian besar dari laki-lakinya, dari Biasanya bapaknya. kayak gitu, kayak gitu. Gen dari Nah, aku bapaknya. takutnya Bene tolol. Dia nih kumisan gitu. Enggak sih, soalnya sampai sekarang dia itu udah random, Mbak. Serius, dia sekarang dia belum bisa berangkang kan. Tapi dia bisa mundur-mundur. Kemarin mundur-mundur itu bener-bener sampai turun dari kasur dan dia nabrak tembok dan dia nangis-nangis, Pak. Itu memang kayak gitu tuh menurunkan dari sifatmu juga. Apa gimana? Iya bisa kan. Mungkin kalau dia udah ngomong dia pasti bilang sial. Atau juga dia misalnya naik sepeda nih, ada siapa nih? Ada siapa nih? Sambil nyanyi-nyanyi di sepeda. Iya, dan dia aku lihat dia kayaknya dia bakal kayak aku sih. Takut aku, Pak. Ya tapi gimana pun ya anak perempuan pasti kan nurun gen bapaknya kan. Iya sih. Iya kan. Bahkan Shanum aja mirip Tidar kalau tak lihat-lihat. Iya. Bisa pun. Iya. Bisa juga. Aku anakku dua-duanya mirip aku. Pak. Iya makanya. Iya, senang Smackdown kan. Lah senang Smackdown. Senang Smackdown, terus jadi YouTuber Dan Smackdown. membenci Igor. Kalau metode kamu terapkan ke Naya gimana untuk belajar? Belajar, oke. Jadi tuh aku tuh kan SPD, Wah. Nah, ini. SPD. Sarjana Pendidikan. Saya SPD. SPD. Saya merengkuh pendidikan 3,5 tahun, Oke. 4 tahun lah kayaknya untuk mengajar orang. Oh, kamu mengajar orang. Dan mendidik lah, jadi Oke. tenaga pendidik ya. Pas setelah lulus, saya tidak bisa Pak mengajar orang Pak. Jadi waktu itu pernah aku ngajar di sekolah di bagian Gerabak gitu ya, daerah Gerabak itu ngajar itu. Wah, aku ngelihat anak bieng tak cewer Pak. Sebel banget. Ini orang tak suruh bikin tugas apa? Wow, diem gue ya. Itu sekolahnya apa? Di Negeri. SD. Kelas 3 waktu itu. Ada yang bieng banget, badannya keringetan, ireng kayak kesel banget mukanya kok diem gue ya. Oh, Matahari. kamu benci sama orang Gerabak? Bukan. Karena orang disuruh kerjain latihan malah lari-lari kan marah gitu. Nah, ini yang membuat aku, aduh kayaknya bukan dunia aku deh ini. Kayaknya aku nggak bisa ngajar, aku cukup mengemban SPD aja udah cukup gue bilang. Yang penting ada disematkan di nama. Lah iya, dan setelah itu pas udah punya anak baru aku tersadar emang harus aku ngajar ini, aku harus ngajar anakku. Oke. Untungnya istriku Untuk masih berjalan. bukan. Untungnya ada istriku. Oke. Yang ngajar aku bilang kalau sudah ngajar-ngajar kayak gitu, istriku tak kasih. Kamu aja yang ngajar, kamu kan aku ngambil quote ini. Ibu adalah madrasah pertama anak. Asik. Itu pembelaanku nggak mau ngajaran aku kan. Karena aku nggak bisa. Karena Nggak bisa, mesti Pak. dijewer. Pasti marah Pak. Aku bawaannya kalau anakku pernah aku ngajar pas istriku lagi ngurusin yang lain tuh, ada istriku lagi sakit, aku suruh ngajar anakku. Ini kok nggak ngerti tuh Naya, aku bilang gitu. Ini Oke. tuh masa lupa sih itu kayak gitu. Iya, Dia iya. masih mengeja-ngeja itu huruf sebelum yang dia huruf di suku kata kedua. Pas dia baca dia lupa yang suku kata pertama, Pak. Ya aku kesel. Ini tuh apa nih, tadi udah bilang A masih juga. Akhirnya anakku nangis kan setelah itu. Oke. Ya udah setelah itu aku nggak bisa ngajar dia, yang aku bilang sama istriku tuh. Akhirnya ya udah aku ngajar dia baca, kamu ngajar dia ngaji. Dan Bisa. enggak. Iya, Ya ngajar ngaji mertuaku yang laki-laki. Oh. Nah, aku di sini tugasnya kayaknya cuma nyumbang sperma. Useless. Useless. Kayak ya cuma ya mendampingi aja lah gitu ya. Jadi kalau misalnya mertuaku pasti nggak bisa ngajarin ya aku ngajarin. Tapi aku setuju, Pak. Soalnya Gilang kalau dia ngajarin teman-teman bikin materi gitu, dia juga kayak agak gregetan gitu loh. Iya, memang, iya, Gregetan. memang. Iya sih, gitu loh. Agak emosi kalau misalnya bebel di kon ini orang ngerti. Ayo sekono ternak babi wae, jangan stand up. Iya, itu dikatakan ke Erza kan waktu itu kan. Iya gitu. Kalau aku ke Sanum ya, dari ibunya anak-anak juga sama. Sanum tuh nggak mau diajarin sama kita berdua sebenarnya. Dia lebih mau mendengar itu dari orang lain. Oke. Jadi makanya kita datangin guru les. Oh privat. Ya, privat. dia senang menggambar, kita datangin guru menggambar. Oke. Dia senang apa namanya? Renang, mau aku lesin renang cuma belum ya Iya. itu. belum. Oh. Tapi memang ngaji pun misalnya diajarin ngaji sama aku atau sama si ibunya anak-anak, dia tuh kayak apa ya, ngeyel gitu loh, nggak mau mendengarkan. Nah, akhirnya karena omnya ibunya anak-anak tuh bisa ngaji, diajarin ngaji lah sampai sekarang. Makanya Sanum itu untuk hafalan surat-suratnya tuh ini Pak, lumayan Pak. Lumayan. Lebih oke. bagus daripada kamu yang. Iya. Dari surat Al-Alaq Wah. ayat pertama Bang. Dan yang apa namanya, dia Sanum tuh 2 kali mewakili sekolahnya untuk tingkat hafalan Quran. Gokil. Nice. TK Bias
Itu waktu itu TK-nya kan banyak tuh yang TK Islam Magelang. iya. Nah, yang kemarin juga di tingkat SD kabupaten juga mewakili sekolahnya gitu. Nah, makanya untuk hafalan dia oke lah gitu. Oke, Orang dia surat apa ya? Aku lupa yang panjang tuh. Apa yang sing ini iki lho apa? Apa yang mana nih? Apa? Aku kok lali tuh sing Apa yang mana? Lam Yakunil. Atau Ya, itu. Tidak ramah sobat Kristen Anda tuh. Ngomong ke surat-surat loh. Aku nggak hafal, Pak. Biasanya Pak Polisi yang bilang itu mana surat-suratnya. Aku apa surat-surat di ini di jus 3 bulu baru itu, Pak. Ya itu juga Anas, ya itu surat-surat. Wow. Itu apal. Oh, jadi dengar-dengar karena si Sanum ini udah hafal banyak surat, yang di rumah yang ngimamin sholat dia ya. Iya. Aku makmum. Kalau Inama al yusri yusro. Oh iya, apa tuh? Apa tuh? Yang terjadilah. Kun fayakun gue lah. Salah ya. Maaf ya. Maaf ya. Dia ditilang polisi kan. Dibilang polisinya mana surat-suratnya dikeluar Amsal ayat 3 dia. Tapi setelah itu kan tadi kita bahas SD apa ya? SMP gimana, Pak? Kalau aku SMP karena pindahan ya. Iya. Guru matematikaku tuh yang di Magelang tuh bilang ini, "Tidar, kamu pasti guru matematikamu di Jakarta itu perempuan." Iya, Pak. Karena kenapa, Pak? Karena kamu pelajaran saya goblok dia bilang gitu. Oh gitu. Emang berpengaruh ya guru kayak gitu ya? Enggak, memang aku goblok aja memang. Iya sih. Nyari-nyari dulu aja Iya. ya. Nyari ada alasan. Cocokologi tuh, Cocokologi. Pak gurunya. Nah, kalian sudah SD nih ya, SD. Nah, kelas 6 menjelang mau naik kelulusan di menuju SMP itu, kalian sudah kepikiran mau masuk sekolah favorit nggak SMP-nya? Kan NEM tuh kan. Masih NEM tuh kan. Iya, masih. Atau langsung berpikir ya udah swasta aja lah, ya udah susah Enggak juga. sih, aku dari dulu negeri terus, Pak. negeri itu tuh yang favorit apa yang buangan? Yang mid lah, middle gitu ya. middle aja ada yang middle semua biasa-biasa. aku. Soalnya emang otakku kayaknya low middle. Menengah ke bawah ya. Iya, menengah ke bawah aja gitu. Karena kayak lulus SD nih, mau ke SMP, aku tuh udah tahu aku mau ke SMP mana. Oh, udah tahu. Udah tahu. Targetnya juga nggak tinggi-tinggi ya? Enggak, karena kan kalau yang di Magelang sendiri kan yang paling favorit waktu itu SMP 1 kan, sebelum zonasi ya. Iya. Sebelum zonasi SMP 1, SMP 2. Nah, aku memilih ke SMP 8 karena satu alasannya. Apa? Deket. Oke. Berarti Cuma kamu gitu sudah aja. menerapkan zonasi sejak dulu ya? Iya, karena itu deket gitu aja. Terus untuk SMA. Sebenarnya kan waktu itu aku udah di rumah yang sekarang nih. Iya. Cuman aku sebenarnya pengen masuk ke SMA yang aku tuju nih. Ada SMA 3, ada SMA 4. Iya. Nah, kebetulan di SMA 4 itu aku nggak masuk, Pak, karena nemku tiba-tiba jadi turun drastis. Goblok berarti. Lebih lembut, tolol. Kok gitu sih? Ada yang masukin tapi nemnya lebih tinggi, ada yang pakai kalah sertifikat, ada yang pakai medali. Prestasi. Jalur prestasi. Iya, ke SMA 4 itu. Nah, terus habis itu aku daftar ke SMA Tidar dan langsung masuk. Waktu itu aku urutanku ke 71 dari 200 sekian siswa lah. 71 di tengah-tengah juga berarti. Iya, middle. Berarti kamu memang rata-rata ya. Iya. Cuman aku sebel banget sama temanku yang tiba-tiba dia itu lebih ke mantanku sih ya. Iya. Lebih ke mantanku. Banyak mantanmu sih. Gak usah detail sih. Dia itu sebelumnya kan tolol nih, Pak. Iya. SMP tolol. Kenal gue pinter. Enggak. Nambah. Terus dia masuk dulu ke salah satu SMA di Magelang. Apa? Terus Pindah. Oh, ke pindah. SMA Kelas 2-nya 4. pindah. Iya. Oke. Semester 2. Semester 2-nya. Berarti cuma sebentar doang. Iya, semester 2-nya pindah, Pak. Ada masalah? Ya, karena emang dia di bawahku jauh, Pak, nemnya, Pak. Atau dulu dia ikut Baby Fox ya? Baby Zaman kapan itu? Zaman kapan itu? tahu Baby Fox. Enggak tahu ya. Iya, aku tanya Crazy Frog. Enggak Ding 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 ding. Beda dulu. Nah, kalau aku tuh gini, dulu kan ada yang namanya rayon, sistem rayon. Rayon, komando rayon militer. Bukan dong. Nah, rumahku di Bekasi, tapi aku daftarkan sekolah itu ke mana? Jakarta Timur. Jaktim. Jadi kayak misalkan Kabupaten Magelang ke Kota Magelang, atau Kota Magelang ke kabupaten lah. Nah, itu sistemnya rayon. Nah, di Jakarta, aku tuh memilih SMP yang favorit itu paling bawah. Jadi, yang biasa aja favorit. Nah, otomatis kan kalau misalnya nilaiku masuk langsung ke yang paling atas yang biasa aja dong. Nah, kebetulan aku masuk tapi itu cadangan, Pak. Masuk cadangan. Iya. cadangan. Jadi karena dari rayon Bekasi ini pindah rayon itu tuh nggak yang bisa langsung masuk ke
utama. Oke. Jadi ada cadangannya dulu, aku nomor 4 waktu itu. Oh, jadi yang utama-utama dulu, coba tahu yang utama ini ada yang gak jadi, Iya, baru masuk. Iya, baru masuk naik. Nah, sedangkan aku dulu waktu itu tes juga untuk di daerah Bekasi, itu aku peringkat ke-45 dari 300 siswa. Lumayan. Aku milih yang tetap Jakarta karena ya mungkin pride-nya di situ ada gitu ya. Meskipun cadangan udahlah nggak apa-apa. Nah, gitu makanya Dan masuk. masuk karena banyak yang memilih untuk yang lebih favorit lagi yang di Favorit sana lagi. itu. Oke. Nah, perbedaannya makanya Jakarta dan Bekasi atau apa ya dua kultur daerah yang berbeda meskipun berdampingan ya. Iya, Cuma memang Jabodetabek. Iya, Jabodetabek, tapi memang sistem pendidikannya memang kalah sih, bukan kalah ya, tapi nggak tahu ya, mungkin lebih longgar di Jakarta gitu ya. Ada gap nggak pas dari kamu pindah dari luar kota daerah ini? luar daerah lu gitu. Gapnya tuh kayak bukan itu, lebih ke pendidikan apa? Sistem pendidikan apa? Kepintaran. Gapnya jauh banget, Pak. Waduh. Aku di Magelang tuh emang jadi tolol aja gitu. Dan ada temanku yang apa ya, dia juara 1 matematika di tingkat kota apa segala. Wah, keren, hitung-hitungannya cepet. Nah, makanya aku itu ini emang nggak bisa, memang beda ininya. Lingkungannya beda gitu loh. Kalian masih inget nggak nem kalian berapa? Wah, nggak tahu. Nggak tahu aku. Fun fact ya, aku SMA di ijazahku tuh untuk kejuruanku sendiri itu nilaiku tuh 4. Maksudnya? 4 tuh apa? Tinggi, rendah? Itu tuh sebenarnya di bawah KKM. Dulu kan kita ada tuh yang kalau misalnya lulus 6 sekian gitu 6 lah. sekian, tapi ada kalau misalnya ada nilai 4, itu nilai yang lain tuh harus 6,5 ke atas. Nah, Ya, aku tuh termasuk yang golongan itu tuh. Paling rendah itu. Paling rendah. Karena memang dari awal kamu nyari yang sekolahnya yang lebih tinggi kan kualitasnya kan? Enggak, jadi ini lulus SMP kan udah pindah di sini nih. Aku udah pindah sini. Oh iya, Deng. Nah, itu untuk lulusan itu paling kan kita ada 4 mata pelajaran kan waktu itu ya. Iya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika sama Oh, yang kelulusan SMA. SMP, Oke. SMP dulu. Nah, SMP dulu. Nah, itu tuh nilaiku mepet semua, 6,5, matematikanya 4. Oke. Tapi lulus. Heeh. Masuklah ke SMA. Nah, SMK, nah itu kejuruan di apa namanya, di ijazahku tetap tertulis 4 karena aku tidak menyelesaikan ujiannya. Jadi ujianku tuh misalkan dikasih waktu tuh habis aja gitu. MTK tuh. Bukan MTK, tapi ada hitung-hitungannya di kejuruan. Oh, Oke. statistik. Ya, bisa dibilang kayak gitu lah. Dan itu pun nilaiku 4 ada di ijazah. Gila. Melihat Melihat ijazahmu terus ada nilai 4 gitu, itu sesuatu yang tolol banget sih aku gitu ya. Kok bisa ya? Kok bisa lulus maksudku gitu. Oh, sorry Pak. Dulu aku dari SD kan cuma 3 mata pelajaran tok toh Ya. itu. Nah, apa? Lulus. Un. Aku masih Eptanas. Ah, itu aku 27,95, Pak. Nilainya termasuk tinggi. Termasuk tinggi. Aku ranking 3 atau 4 gitu kalau nggak salah. Aku 24 Pak ya. Dari berapa siswa dulu nih? Ininya nilainya. Oh, nemnya. nilainya. Nilai Aku lupa, Nah, Pak. aku 27,95. Ya. Itu. Aku lupa. Nah, SMA itu kan dari 4 mata pelajaran, Ya. SMP ke SMA. Ya. Itu aku 4 sekian gitulah. Pokoknya 34. Oh, 32 nah itu. 8 semua rata-rata. Aku ingat waktu aku pas SMA, ingatnya nemnya berapa, lulusnya berapa. Dulu kan pas SMA itu lagi gencar paket C. Istilahnya itu kalau nggak lulus masuknya paket C, tapi paket C memalukan. Iya. Iya. Paket itu paling lulus yang memalukan lah istilahnya. Berarti nggak Iya. lulus di paket sebelumnya dong. Nah, aku hampir nggak bisa ngerjain matematika karena sejak aku masuk ke juruan di kelas 2 kan masuk jurusan tuh Iya. IPA, IPS atau bahasa, masih ada bahasa. Aku milihnya bahasa. Aku masuk Iya. bahasa. Tapi bahasa tuh terlanjur buangan sebenarnya. Tapi itu pilihan pertama aku, Pak. Oke. Karena aku pengen Sama-sama aku juga kayak gitu. Faktor utamanya adalah menghindari UN matematika. Nah, hitung-hitungan. Ternyata di tahunku ada. Kutu. Tahun sebelumnya nggak ada. Aku ninggalin itu. Ya Allah, aku nyesel banget, Pak. Aku belajar bahasa Jerman di situ kan ada bahasa Iya. Jerman tambahannya dari bahasa Inggris. Nyesel banget aku. Tapi nggak mau dijalanin kan. Soalnya sama matematikanya sama kelas lain. Berarti nggak ada bedanya dong dalam matematika. Wah. Dan untuk nggak usah dicambung ya. Untungnya, dan untungnya di matematika itu aku cuma berharap sama contekan. Itu SMA. SMA Sama. lulusan. Aku nggak bisa sama sekali ngerjainnya, Pak. Dari 30 Sama. soal kalau nggak salah, 30 soal selama 2 jam ujian UN loh itu. Ya. Diawasi Contekan. sama yang nyari contekan aku. Jadi aku berharap ke teman belakangku sebelahku yang juga pengen lulus di situ. Dan alhamdulillahnya nilaiku hampir di bawah.
Wah. Pas-pasan Mbak di situ. Mepet ya? Mepet banget yang MTK, yang bahasa Indonesia bahasa Inggris tinggi, lumayan tinggi lah. Yang Jerman? Jerman nggak ada kan, cuma 3 yang Oh, utama. iya, iya. Kelulusan kan 3 utama, dan temanku ada yang nggak lulus tuh, lihatnya aduh kasihan banget, tapi dia ikut paket C setelah itu kan. Dan alhamdulillah Pak, aku melewati paket C di situ. Ya udah, habis itu saya pindah ke Untit ya. Ke Magelang. Iya. Ya, waktu kalian waktu kalian ujian nasional nih, ada nggak dulu tuh yang kayak beli bocoran? Saya Shit. saya mengaku. Aku punya ini. Aku oknumnya kepala sekolah Pak kalau aku Pak. Oh, anjir. Ngeri. Coba kalian dulu Gor. Aku dulu beli dari orang di Semarang, tapi yang dapat temanku. Aku cuman beli tok. Oke. Gitu. Oke, Jadi kan itu ada berapa paket ya itu ya? Empat po ya. Nah, beberapa paket. nah itu aku bener-bener ngeprint yang kecil-kecil gitu Pak. Kecil-kecil terus tak masukin dasi. Oke. Padahal kan yang ngawasin kan biasanya ini apa namanya? Sekolah luar. Guru dari sekolah luar. Itu kita nggak pakai dasi aja nggak apa-apa. Tapi pokoknya aku harap gue dasi ya. Gitu. Karena jawabanmu neng kono. Karena jawabanku di situ Oke, semua dasi Pak. terinspirasi dari contekan bubuhu. Ya kan bubuhunya Iya. di pitaknya, di Iya, anjing. terus pakai drone. Ya begitu. Iya. Itu terus. Oh itu. Nah aku oknumnya kepala sekolah Pak. Jadi lulusanku beneran lulusanku ini. Jadi di sekolahku di SMA itu di menjelang UN kepala sekolah masuk Pak. Bukan menjelang UN, kayak beberapa hari menjelang UN, jadi persiapan itu. Dikumpulin di aula gitu. Enggak dong. Ke ruanganku ajak kepala sekolah kunjungi, dia ngeliatin flash disk. Ini ada flash disk, ini ada data di sini katanya, dan isinya semua soal-soal UN tahun ini katanya gitu. Aku tuh wah masa iya? Jadi orang kan tergiur mau beli gitu loh. Terus ada yang langsung excited kan, kalau excited gara-gara melihat flash disk ini pasti akan membuat dia lulus gitu. Terus dia bilang harganya segini gitu. Lupa aku berapa ratus ribu dia nyebutin. Oh, satu orang dikalikan. Dia jualan Mbak, langsung jualan kayak ngasih tahu beli ini gitu loh. Dan ada, seingatku ada beberapa yang memang beli langsung di situ karena takut gak lulus ya. Akan tetapi ya gak bener juga jawabannya. Dia ngerasa pede aja kalau dia punya orang dalam dari flash disk itu. Tapi kamu beli kan? Aku nggak bisa Pak, nggak ada duit nggak mau belinya. punya. Dan aku berharap aja dikasih sama temanku yang beli gitu loh. waktu itu. Dan hasilnya itu tadi. Hasilnya itu tadi. Kalau aku Pak jam 6 itu udah standby di rumah temanku buat bagi-bagi itu Pak. Jam 6 ya. Jam 6. Jam 6. Bahkan temanku ada yang sampai nginep dulu di situ. Gila. Demi. Harusnya belajar di rumah ya kalau misalnya. Iya, nginep di rumah temanku biar dapat contekan. Nah, gimana nyonteknya? Nyonteknya dia dibuka dari dasi Pak. Pakai kode-kode enggak? Misalnya Kode-kode. mata. Mata. Tunjuk mata tuh A gitu loh, yang Iya. hidung itu B. Hidung B. C itu mulut. D Bandung. D.